Bapak Gembala memilih tema untuk kita belajar hari ini. Bolehkah kita berdoa untuk keperluan pribadi kita? Jawabannya cuma ada satu di antara dua. Boleh atau tidak? Boleh. Betul? Boleh. Tidak. Tidak boleh. Kenapa? Dengar ya. Jawaban ini ada di pertanyaan yang saya mau berikan. Dengar semuanya ya. Siapa yang percaya kalau hidup kita ini nurut pada Papa, taat, ya melakukan yang berkenan, melakukan yang dia suka, ya contohnya mengampuni, ya melakukan kehendak Tuhan, pokoknya nurut semuanya. Walaupun kita tidak minta apa-apa, Papa pasti memberi. Betul atau tidak? Betul. Ya sudah. Jadi kalau saudara banyak minta untuk keperluan pribadi, itu tandanya hidup nggak benar. Loh, kok nggak ada yang ngaku? Betul atau tidak? Firman ini akan gampang kita ngerti bagi yang sudah pernah punya anak. Saya ulangi ya. Pertanyaan atau tema kita ini, bolehkah kita berdoa untuk keperluan kita? Akan gampang dimengerti kalau kita sudah pernah punya anak. Maksudnya begini. Suka nggak sih kalau kita punya anak kerjaannya minta melulu? Pak makan Pak. Pas ada perusahaan Pak beli sepatu Pak. Pak minta ini Pak itu Pak. Mah masakan ini Mak terus itu. Atau anak-anak kita itu tahu yang kita ingin, terus dia melakukan yang kita inginkan. Dan tanpa dia minta, kita tahu dia lagi perlu ini perlu itu. Betul atau salah? Ya sudah. Ayo pulang. Bukan bisa terjawab. Bolehkah kita berdoa untuk keperluan kita? Jadi jawabannya tidak perlu. Kalau kita nurut. Ini nggak amin lagi. 99,99% khotbah gereja tentang doa itu ngawur dan salah. Salahnya di mana? Ngawurnya di mana? Ngawurnya karena pakai konsep agama. Semua agama di dunia ini, jangan tersinggung. Semua agama di dunia ini, hubungan umat dengan Tuhan yang mereka sembah itu hubungan transaksional. Ngerti kata ini? Artinya apa itu? Hubungan bisnis. Maka itu tadi Pak David datang komen tentang khotbah minggu kemarin. Koden banyak nggak suka loh koden khotbah kemarin. Kenapa? Saya tanya. Karena mana nggak ada berkat lipat kali ganda, nggak ada sukses. Betul Pak David ya, saya nggak tahu ngomong siapa loh, saya cuma dengan Pak David. Nah, itulah khotbah gereja yang 99,99% itu salah. Beri saudara, beri. Tuhan pasti beri, jangan takut. Rajin doa. Masih ingat konsep yang ada di banyak gereja pusaka Pentakosta karismatik? Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Sedikit doa, sedikit berkat. Tidak berdoa, nggak ada berkat. Pernah dengar konsep itu? Nah, itu hubungan transaksional. Contoh. Anak kita di rumah. Layak nggak? Kalau ketika dia mau, Pak, Ma makan, Ma, ngepel dulu. Bersihkan kamar mandi dulu. Itu anak atau pembantu? Belum cepat jawab. Itu anak atau pembantu? Pembantu. Kalau anak nggak perlu. Makan ambil, ada kok. Maka itu doa isinya minta. Salah. Tahun 70-an, gereja Amerika mempengaruhi dunia dengan kata PUSA. P-U-S-A. Pray until something happen. Itu merusak.
Tapi mereka, saya kejar waktu itu, dari mana ayat yang gereja Amerika ini pakai? Berdoalah sampai sesuatu itu terjadi. Ternyata Lukas 18. Tuhan Yesus memberi perumpamaan di satu kota, mulai ayat 1 ya, Lukas 18, nggak usah dibaca. Kalau belum tahu silakan baca. Dalam Injil Lukas pasal 18 perikop pertama 1 sampai 8, Tuhan Yesus berkata gini, ada perumpamaan. Di suatu kota ada hakim yang sangat lalim, nggak memperdulikan orang susah. Dan ada janda yang minta haknya dibela. Lalu di situ dikatakan berdoalah karena janda ini minta terus. Akhirnya hakim yang lalu itu merasa risih. Saudara, itu bukan tentang Bapa kita di surga. Bapa kita di surga itu hakim yang adil, bukan yang lalim. Catat. Jadi maksud Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di Lukas 18 itu menyadarkan Bapamu gak sejati itu. Ngapain kamu minta ngotot? Push. Salah. Maka itu tadi saya beri pertanyaan kepada saudara. Kalau hidup kita benar, taat, menuruti semua perintahnya, melakukan yang Papa suka. Saudara jawabnya, iya. Gak usah minta. Papa tahu kita ini perlu apa. Betul? Loh, kok gak percaya? Dia jawab kalau saya tanya itu. Itu fakta. Nah, kita keluar dulu dari hal ini, kita lanjut. Kalau begitu, doa itu untuk apa? Nah, kembali lagi. 99,99% ketika gereja mengajarkan doa dengan konsep agama-agama dunia ini, maka ini berlaku. Minta. Itu hakmu. Minta. Tapi doa yang sesungguhnya, kita buka Matius 6 ayat 6. Ayo baca. Doa yang sesungguhnya, ini Tuhan Yesus yang bicara. Tuhan Yesus yang bicara. Matius 6 ayat 6. Kalimat pertama, bagian pertama saja. Ayo, yang ngomong Tuhan Yesus ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Tahu? Iya. Ada yang punya amplified? Ya. Coba bacakan kalimat itu. Ada satu kalimat yang bagus dalam bahasa Inggris ini. Go into your most private room. Ada? Ayat 6. Joyo bacakan. But when you pray, go into your most private room and closing the door. Oke, cukup sampai di sini. Ini yang minta Tuhan Yesus. Apabila kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, ke kamar yang paling pribadi. Into your most private room. Kalau doa. Tapi kenapa kita doa di restoran, kita doa di airport, kita doa di terminal, kita doa di rumah sakit, nggak masuk kamar, nggak kunci pintu, tapi kok boleh? Nah, itu bukan doa yang di ayat ini. Itu doa agamawi. Tapi doa yang benar itu di kamar yang sangat tersembunyi. Kalau saya pakai istilah bahasa Surabaya, sudah delik delepis. Artinya tanya Hani. Apa? Iya, jadi betul-betul tersembunyi rahasia. Saudara percaya nggak? 2 orang yang di kamar pakai kunci pintu itu adalah suami istri. Amin. Amin. Betul? Jadi Matius 6 ayat 6 ini Tuhan Yesus memberitahu kita, kalau kamu berdoa itu
persis seperti hubungan intim suami istri di kamar yang terkunci. Maka itu kekristenan, kalau saya pakai istilah agama, adalah satu-satunya agama di dunia ini yang memberitahu hubungan umat dengan yang disembah itu hubungan suami istri. Betul atau tidak? Yesus mempelai laki-laki, gereja mempelai perempuan. Nah, itu doa. Saudara, yang belum menikah supaya belajar. Oh, kalau ada tiga ya, Rati, Teguh, dan Hani yang belum menikah. Ya, kalau menikah kita semua tahu. Jujur ya, jangan tersinggung kalau saya ngomong ini. Kalau gereja itu mempelai perempuan, Yesus mempelai laki-laki, saudara, ayo kita dengarin. Maaf ya, jangan tersinggung. Sebagai suami, capek nggak kalau dengar istrinya minta aja kerjaannya? Apa ini? Jawab. Belum, ayo semua lah, yang suami istri jawab juga lah. Capek nggak jadi suami? Capcay. Iya enggak. Masa sih kamu nggak ngomong yang lain? Minta melulu. Loh, saya tanya ya atau tidak? Ya. Ya sudah. Maka itu nggak perlu kita doa untuk keperluan pribadi. Istri yang menyenangkan hati suami, istri yang bisa ngerti hati suaminya, itu nggak perlu minta apa-apa, suaminya tahu dia butuh apa. Amin kan? Amin. Ya sudah. Jadi yang perlu kita betulkan sekarang bukan cara kita doa, bukan kalimat-kalimat doa. Yang kita betulkan sikap hati. Amin. Amin. Bereskan dulu. Ini yang Tuhan ingin di antara kita semua, pengenalan ini kepada Bapa di surga. Pasti ada yang bilang, "Loh, tapi kan ada ayat, mintalah kamu akan diberi, Betul, carilah kamu akan dapat, ketuklah." Betul? Betul. Pasti pintar bantah. Kenapa? Bukan soal jiwa-jiwa. Nah, banyak orang, kalau saudara setuju kalimat saya ini, tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook bisa nulis juga. Operator saya Robert, biar Robert nanti ikut membacakan. Dengarkan ini, supaya kita itu sadar. Sebagai manusia, kita lebih suka mencari ayat-ayat yang menguntungkan kita atau ayat yang menguntungkan Tuhan. Ayo jawab. Menguntungkan kita. Nah, itulah masalahnya. Ya, cari ayat-ayat itu. Ini kira-kira seminggu ini loh saudara. Kalau saudara ngikuti sosial media, saya sampai jijik dan geli. Saya nggak kenal, ternyata ada pendeta Indonesia ke Yerusalem minggu yang lalu kok tidak salah. Nah, di depan tembok ratapan ada di sosial media. Di depan tembok ratapan dia itu ngomong, saya ini lagi di Israel sekarang. Dan saya ketemu berapa orang Yahudi rabi, perpuluhan itu nggak ada. Itu loh. Iya, Ya itu loh. Nah, ternyata ada pendeta di Philadelphia yang membantah dengan tegas, tapi itu bukan Pastor Aldo. Wah, seru sekali. Itu loh. Nah, terus itu jadi bahan diskusi kami. Berapa teman pendeta itu. Iya, jadi itulah model kita. Cari ayat-ayat yang menguntungkan. Menguntungkan kita, bukan menguntungkan Tuhan. Aduh, seru diskusi kami dengan berapa pendeta ini. Karena saya punya grup, berapa macam grup dari antara hamba-hamba Tuhan itu. Nah, itu loh model kita. Termasuk firman, mintalah, carilah, ketoklah. Kita nggak mau jujur untuk mengambil lengkap dari semua penulis Injil itu. Memang hebat untuk Matius 7. Tapi kita harus jujur, ada Lukas 11. Coba kita lihat ayat 9. Lukas 11. Saya pernah sharing ini waktu di ibadah, saya lupa tahun berapa. Ada yang ingat ya puji Tuhan, nggak ingat ya sekarang diingatkan lagi. Ya. Lukas 11 ayat 9. Betul nggak? Ayo baca. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu,
Carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, supaya lengkap, tidak salah dengan konsep yang Tuhan Yesus katakan, harus kita lengkapi dengan Lukas 11. Jangan cuma ngambil di Matius 7 ayat 7. Nah, di Lukas 11 ini ada pendahuluan. Baca. Oleh Karena itu. Nah, kalau ada sebuah kalimat didahului dengan kata oleh karena itu artinya apa? Ada apa? Sebab akibat Ada sebab dan akibat sebelumnya. Nah, ini yang kita nggak pernah cari. Oleh karena apa? Saya bertobat setelah 18 tahun saya khotbah, ternyata salah. Saya malu sekali. Nah, salahnya saya juga lupa saya sudah khotbah di mana saja. Karena 18 tahun. Bayangkan. Waktu itu saya kecewa dengan Tuhan. Jangan diikuti ya cara saya, itu biar saya saja nanggung dosa ini. Karena saya kurang ajar. Saya kecewa. Hampir 4 bulan saya berdoa minta satu hal saja. Untuk pelayanan. Bukan untuk keperluan saya. Waduh, saya kecewa. Sampai saya bilang, Tuhan baca ayat ini. Kok yang bilang lu? Nah, ternyata salah. Saya nggak pernah teliti oleh karena apa. Coba lihat ayat 5. Nah, oleh karena apa itu mulai ayat 5, 6, 7, 8. Saya akan terangkan dengan ringkas saja. Ayat 5 bilang apa? Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Nah, stop. Oleh karena apa Tuhan memberi kita hak untuk minta pasti diberi, untuk cari pasti mendapat, ketuk pintu pasti dibuka. Oleh karena apabila ada seorang di antara kita yang tengah malam pergi ke rumah sahabat kita, dan ketika kita sampai ke rumah sahabat itu, kita ketuk pintu, bilang tolong pinjamkan kepadaku 3 roti. Apa bedanya pinjam dengan minta? Pinjam dibalikin. Pinjam dibalikin. Kalau minta untuk diri sendiri. Ini yang heran. Bukan minta, pinjamkan. Kenapa ganjil cuma 3 roti? Kita akan bahas nanti. Ada apa? Kita tengah malam pergi ke rumah sahabat kita yang punya roti. Ayat 6. Karena baca ayat 6. Wah, bagus Eden. Tepuk tangan buat Eden dong. Eden, kasih tunjuk di sini dong. Ya. Lihat gambarnya ini. Dan itu cara kita treat anak kecil. Hargai mereka apa yang mereka buat. Ya, itu ada Cik Lus juga ini. Eden ada malu sudah lihat ini. Ayo ayat 6. 1, 2, 3. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Nah, kenapa kita ketuk rumah teman kita tengah malam? Karena tamu. Karena ada tamu. Nah, tamunya apes. Karena datang ke rumah kita nggak punya makanan. Tapi kita ingat punya sahabat yang punya pabrik roti. Datang ke sana pinjam. Bukan minta loh, pinjam, jangan lupa. Nah, gereja nggak khotbah kata pinjam ini, minta terus. Pokoknya kalau pinjam artinya harus kembali dan bukan untuk kepentingan kita sendiri. Ingat itu. Tapi masalah muncul. Yang punya pabrik roti berkata, kamu datang gak kira-kira, tengah malam lagi, anakku istriku sudah tidur semua, pintu sudah dikunci. Ingat ya? Sama punya. Okta. Oh, matiin dulu. Udah. Kalau ada telepon matiin, kalau enggak dia terganggu. Saudara dengar. Terus gimana? Nah, ayat 8 itu terjemahnya kurang tepat dalam bahasa Indonesia. Sangat membingungkan. Begini ya, saya perjelas. Karena 2 orang ini bersahabat. Siapa dan siapa tadi? Kita
dengan yang punya pemberi roti bersahabat. Sangat baik. Nah, kita double. Kita jawab, ngomonglah kamu gak akan bangun. Aku akan tetap ketuk. Dan aku tahu, kamu gak akan marah. Karena aku sahabatmu. Yang punya roti gak kalah double. Ketoklah juga. Aku tetap gak akan bangun. Dan aku tahu kamu gak akan marah. Karena kamu sahabatku. Itu ayat 8. Nah, tolong carikan Amplified-nya. Ada kalimat bagus. Tapi ada satu sikap. Ayat 8. Ada satu sikap. Dalam bahasa Indonesia. Karena sikapnya yang tidak malu itu. Betul. Amplified-nya tolong baca lengkap ya. Ayat 8. I tell you, although he will not get up and supply him anything because he is his friend, Nah, his friend-nya. And then, yet because of his shameless persistence, shameless persistent, kata ini luar biasa. Sudah tidak tahu malu, dablek lagi shameless persistent, itu saya suka. And then and insistence, he ya. will get up and give him as much as he needs. Ini setelah menjelaskan ini, Tuhan Yesus baru berkata, oleh karena itu. Jadi kita disuruh minta, disuruh ketok, disuruh cari untuk siapa? Untuk orang lain. Yang tengah malam kelaparan itu loh. Tapi kita nggak punya apa-apa. Jangan takut. Kita punya sahabat orang Bethlehem. Rumah roti. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi, kalau minta untuk diri sendiri dalam nama Yesus, harus tahu malu. Katakan amin. Amen. Tapi kalau kita sedang tidak punya dan ada orang datang kepada kita, mintalah dengan tidak malu. Bukan untuk kita, untuk orang lain. Amin. Untuk keperluan kita, kembali pada sikap nurutlah, taat. Lakukan yang menyenangkan Papa kita. Otomatis dia tahu yang kita perlukan. Nah ini, jujur ya, jujur, maaf, jangan tersinggung. Berapa banyak di antara kita semua dengar khotbah Lukas 11, tapi nggak pernah teliti kalimat oleh karena itu. Karena kita sibuk, hanya egois untuk kepentingan kita sendiri. Belok sebentar. Jadi kalau kita punya, jawab dulu, saya tunjukkan ayatnya. Kalau kita punya, perlu nggak kita ketok? Nggak tahu malu? Nggak perlu lah. Nggak perlu. Ayatnya di mana? Buka Amsal 3 ayat 27 dan 28. Amsal 3 ayat 27 dan 28. Kalau kita pilih lengkap sekali. Kalau kita mau rendah hati, kita mau jujur, pasti Roh Kudus akan memberitahu kita. Amsal 3 ayat 27. Nah, itu pun ada terjemahan yang kurang tepat. Coba baca dulu ayat 27 bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, kata daripadanya itu ngaco. Yang betul gitu. Jangan menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Beda tau bukan daripadanya. Kita ini punya kebaikan dari Tuhan nggak? Banget. Limpah. Nah, kalau ada orang datang kepada kita dan orang itu berhak untuk menerima kebaikan yang Tuhan beri kepada kita, kita harus apa kalimat terakhir? Tidak boleh menahan. Tidak boleh tahan, bagi. Ayat 28. 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Sedangkan yang diminta ada padamu. Jadi bedanya Lukas 11 dan Amsal 3 itu di sini. Lukas 11 kalau kita nggak punya dan ada orang yang perlu, jangan nolak.
datang kepada Yesus sahabat kita yang baik. Lukas 11 tadi. Lalu Amsal itu kalau kita punya, ya bagi. Ini intermezzo saja. Kalau pakai besoknya orang Jawa, orang ini mati. Betul enggak? Karena besok-besok buat orang Jawa. Nah, kembali saya katakan tadi, kita ini cari ayat yang menguntungkan kita. Nah, sudah tahu Amsal 3, punya, ada orang perlu, nggak mau kita bagi, kita minta kepada Tuhan Yesus. Kurang ajar betul. Jadi hebat ya Tuhan kita. Waktu kita nggak mampu pun, kita nggak punya pun, Tuhan tetap beri kita hak untuk berbagi pada orang lain. Minta, shameless persistent. Luar biasa katanya. Saya beri pertanyaan lagi. Satu kali kita ibadah, ya termasuk sekarang home fellowship di rumah Pastor Aldo Sehaan ini, saya percaya enggak? Paling tidak ada 3 hal hebat yang kita terima. 1, berkat. Jawab ya atau tidak? Amin. 2, kuasa. Ya. Betul enggak? 3, urapannya. Amin. Saya tanya kepada Anda. 1 kali kita ibadah, bertemu dengan Tuhan dan Dia hadir untuk kita. Ini 3 hal ini kita pakai seminggu untuk diri sendiri, lebih atau kurang? Lebih. Lebih. Apalagi kalau seminggu kita bisa 3-4 kali kebaktian. Bukan cuma lebih dari cukup, overdosis. Betul nggak? Harusnya kita sudah mati karena keberkatan ini. Maka itu kita harus bagi. Ya. Nggak usah minta untuk keperluan kita, Papa tahu. Matius 6, mulai ayat 31. Matius 6, ayat 31. Matius 6, 31. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ya. Walaupun Tuhan Yesus hanya mengatakan 3 points ini, makan, minum, pakai. Tapi di dalam 3 poin ini itu tersimpan semua yang kebutuhan manusia. Ya betul nggak? Ya toh? Nah, jangan kamu khawatir, kata Tuhan Yesus, untuk 3 hal ini, keperluan pokok kita semua. Apa kata lain? Jangan kamu khawatir. Kata lainnya. Iya, arti kata lainnya. Nggak usah minta. Oh, amin. Loh, betul nggak? Nggak usah minta. Makan, minum, pakai itu nggak usah kita minta. Kenapa? Ayat 32. Ada jaminan yang Bapak beri. Ayat 32, 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak Yang mengenal. mengenal Tuhan. Oke. Semua itu apa? Semua. Yaitu makan, minum, pakai tadi. Dicari oleh siapa? Gentile. Bangsa-bangsa. Yang tidak mengenal Tuhan. Saya balik dulu. Jadi yang kenal Tuhan perlu minta enggak? Enggak. Sudah. Enggak perlu. Itu hanya untuk yang enggak kenal Tuhan. Hebat ya. Lalu apa jaminannya? Ini loh. Kalimat berikutnya 32. Setelah semua itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Gentile. Terus? Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Oh, ini kalimat dahsyat. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Sebentar. Yang punya anak lagi. Kalau anak kita itu baru panas dikit aja. Enggak banyak. Saya enggak tahu pakai Fahrenheit-nya berapa. Ya, misalnya baru 36,8 gitu. Anget tau sudah. Yang pusing siapa? Yang khawatir siapa? Mamanya. Anaknya lompat-lompat terus. Loh, betul enggak? Nah, ini kalimatnya akan tetapi Bapamu tahu. Baju anak kita robek. Sepatunya butuh. Saya pernah tahu enggak? Anak-anak
orang itu paling nggak suka pakai baju baru. Kenapa? Masa lupa atau bisa kecil lah. Kenapa anak-anak nggak suka pakai baju baru? Gatal. Iya. Justru bajunya makin lama banyak robeknya, makin suka dipakai anak-anak itu. Betul tidak? Nah yang malu kan bapaknya, malu dilihat orang. Buat anak ini, bukan soal itu nggak malu. Enak atau enggak? Iya. Ya toh, nah itu anak-anak. Yang bingung siapa? Kalau bajunya robek, sepatunya robek. Orang tuanya. Ya sudah, ayat ini berlaku. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Makan, minum, pakai. Hebat ya? Nah, lagi sekali. Tema kita. Apakah kita mesti perlu minta keperluan kita? Tidak. Asal nurut saja. Ayat 33. Nah, ini yang terkenal. Ayat 33-nya toh. Terus, tetapi carilah dulu kerajaan Tuhan dan beserta kebenarannya, maka nah mulai hari ini kalau membaca semuanya harus lengkap. Maka makan, minum, pakai akan Ditambahkan. Nah, cara bedakan. Apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Shall be added unto you. Ini ada. Nah, Terus ada terus. kalau diberikan belum punya apa, ditambahkan itu harus teliti kok kita baca Alkitab. Nah kalau pakai bahasa bisnis ditambahkan itu bonus. Saya nggak tahu kalau dia apa? Pelimpaan. Iya, kalau di Amerika saya nggak tahu. Indonesia, nah, ingat tau beli kopi 1 kantong dikasih bonus gelas. Iya. Beli rinso sabun cuci kasih bonus piring. Iya, zaman dulu ya. Masih ada. Masih ada. Beli motor kasih bonus jaket. Nah, artinya boleh nggak kita ke toko? Saya nggak perlu kopinya, saya perlu gelasnya saja. Saya lempar kamu dari gelasnya. Ketika ilustrasi ini, nah ini ditambahkan. Nggak apa-apa tuh biarin. Kita jual dulu gitu lupa. Loh betul nggak saudara? Jadi apa arti kata ditambahkan? Ditambahkan setelah kita cari kerajaan surga. Kalau kita cari kerajaan surga beserta kebenarannya, maka makan, minum, pakai itu cuma bonus. Amin. Bukan pokok, bukan yang utama. Jadi lagi sekali masih perlu minta? Ya. Enggak. Nah, tapi kita harus tahu apa itu kerajaan surga dan kebenarannya. Kembali banyak khotbah gereja yang ngawur. Saudara cari dulu kerajaan surga. Datang lebih pagi ke gereja. Ya. Pulang gereja bantu gulung kabel, beresin kursi, semuanya itu. Rajin doa pagi di gereja. Salah. Itu bukan kerajaan surga. Itu cuma cari keuntungan si pendeta saja supaya nggak ribet dia. Lah apa itu kerajaan surga? Ayo kita cari di Alkitab. Roma 14 ayat 17. Jadi semuanya bukan karena katanya, mungkin kira-kira. Kenapa Ben? Katanya saya salah satu kayak gitu katanya. Oh ya? Enggak. Enak aja. Roma 14 ayat 17. 14 ayat 17. Ayo, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Ini kerajaan surga. Bukan barisin kursi, gulungin kabel, buka pintu gereja. Bukan. Ikut doa pagi, pelayanan. Tidak. Sebab kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman. Bukan. Tapi satu soal kebenaran. Nah kebenaran itu firman dan Yesus. Itu gak usah kita otak-atik. Hadirkan dia di hidup kita. Maka kebenaran nyata di hidup kita. Lalu baru yang kedua, ketiga. Itu kita usahakan. Damai sejahtera. 3, sukacita. Dan semuanya oleh karena Roh Kudus. Artinya ada banyak orang terima sukacita bukan karena Roh Kudus. Contohnya, saudara tinggal di Philadelphia.
Tahu kedatangan tamu, sebulan nginep di rumah saudara. Tiap hari siapa yang keluar, saudara nggak belanja. Sukacita. Loh, kok nggak ngerti maksud saya? Darah tinggi. Nggak ilustrasi betul, bukan itu. Tapi karena Roh Kudus. Nah, kerajaan surga perlu ada di hidup kita pagi-pagi bangun. Maaf, ada nggak orang pagi-pagi bangun tuh mesti marah dulu baru bisa sarapan enak? Ada aja ya, ada aja. Ya. Karena saya sering nginep di rumah orang, bukan di sini. Ya. Kenapa Kaden? Ya, itu. Ya, sampai enak. Waktu itu kamu nginep 4 malam. Pagi pertama ribut gara-gara pembantunya nggak matikan lampu. Marah-marah dia. Oh ya, wajar. Besok marah lagi. Saya cek, karena apa marahnya? Karena cucian piring kotor kemarin malam belum beres pagi itu. Oh wajar. 4 pagi marah terus. Ketemu aja bahan untuk marah. Terus itu? Ya ini cari gara-gara namanya. Maaf, biasanya bapak atau ibu yang begitu, saya cuma tanya. Biasanya bapak atau ibu? Ibu. Oh ibu. Berani-berani gitu ya. Nah saudara, ada orang yang pagi-pagi nggak cari kerajaan surga, nggak renungkan firman, nggak rasakan damai sejahtera dari surga, nggak menikmati sukacita, marah-marah dulu. Maka kalau pagi dimulai dengan neraka, maka sepanjang hari itu makin panas. Tapi kalau pagi-pagi dimulai dengan surga, aduh, padahal enggak. Walaupun banyak kerjaan, aduh banyak ini, kredit ini tanggal 1 lagi bayar ini, macam-macam lagi, enggak akan terpengaruh. Yes. Keluar kamar tetap senyum, ya enggak. Berangkat kerja, naik bis, naik metro, atau jalan kaki, atau naik mobil sendiri, enak suasananya. Ya, betul? Masuk kantor, semua orang senang melihat kita. Tapi kalau pagi-pagi cari neraka, kucing aja bisa kita tendang. Betul, anjing kita bentak-bentak, padahal nggak salah. Nanti nggak firman ini? Cari kerajaan surga, semuanya akan ditambahkan. Lagi sekali, perlu minta? Tidak. Cari kerajaan itu. Oke? Nah, saya stop. Ada yang mau tanya? Ayo kita diskusi. Kalau di doa Bapak kami, berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Iya. Itu minta enggak itu? Bukan. Itu secukupnya. Jadi bukan lebih. Itu boleh. Boleh. Dan itu pun sudah diberi jatah oleh Tuhan. Jadi pertanyaan ini tadi itu luar biasa. Kita ini minta secukupnya. Apa kata lain secukupnya? Ya, nggak usah kasih lagi lah. Pas. Sudah. Apa? Iya pas. Pas. Nah, tapi papa nggak jawab doa ini. Dia kasihnya lebih. Kok nggak amin? Apa buktinya? Kita minta secukupnya pas, tapi dikasih lebih. Buktinya kita bunder-bunder begini. Ya nggak amin. Yang masih kurus ya cacingan gitu aja lah. Nah kenapa mintanya secukupnya kok diberinya lebih? Ini hebat kan? Karena papa di surga tahu di sekitar kita ada banyak orang yang nggak kenal papa yang baik. Nah papa titip kita untuk bagi ke mereka. Itu luar biasa. Ya. Oke, yang lain? Ada pertanyaan, tapi ini nggak berhubungan sama ini. Apa itu? Lebih ke ada ayat Alkitab di Sinoptik yang ngomong waktu murid Tuhan Yesus nanya, jadi siapa dong yang bisa ada di sebelah kananmu? Terus Tuhan Yesus jawab, sesungguhnya di antara kamu tidak akan mati di sini sebelum dia melihat Tuhan. Itu maksudnya apa? Ya, yang melihat Tuhan kan waktu itu mereka secara mata lihat Tuhan. Murid-murid itu masih ada waktu itu. Oh, Iya toh? jadi jelasin waktu. Iya, waktu itu.
Aduh. Misalnya ada orang misalnya gini, tiba-tiba nggak ada kerjaan. Gitu, boleh nggak dia berdoa, Tuhan, bagaimana dengan pekerjaan aku? Ya. Boleh nggak didoain? Atau misalnya ada orang perlu pasangan hidup, Ya. boleh nggak dia berdoa untuk pasangan hidup? Oke, saya jawab. Sama kalau sakit. Sakit. Berdoa untuk kesembuhan Untuk diri. kesembuhan. Oke. Suami istri tanya, Bapak Ibu Gembala keren. Saya mulai dengan Ibu Gembala dulu. Tuhan Yesus sudah berjanji kita disembuhkan. Kita buka ayatnya Keluaran 15 ayat 26. Jadi kalau kita menuruti firman, gak usah minta disembuhkan. Dia janji kok. Mudah-mudahan betul ini. Saya lupa. Keluaran 15 berapa kalian? Ayat 26. Ada 4 langkah yang tertulis di situ untuk kita sehat. Baca 1, 2, 3. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Stop, Yahweh satu-satu. Sungguh-sungguh mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Terus dan melakukan apa yang benar di matanya, melakukan apa yang benar di matanya. 3. dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, Dan memasang telinga kita pada perintah-perintahnya. Yang 4. dan tetap mengikuti segala ketetapannya, Dan mengikuti segala ketetapannya. maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jehovah Rafa itu di ayat ini. Jadi kalau hidup kita melakukan 4 hal ini, penyakit itu jauh dari kita. Nah, salah satunya penyebab penyakit itu karena mulut kita rakus. Nah, kita periksa. Kalau sakit itu jangan minta sembuh dulu. Periksa kenapa. Tapi ada hal kedua. Tuhan izinkan kita sakit untuk kita belajar. Jadi nggak harus minta sembuh. Periksa diri dulu. Salahku di mana sampai aku sakit. Nggak ada kerjaan. Bukan berdoa Tuhan beri aku pekerjaan. Cari iklan sebaik-baiknya langsung lamar. Iya. Apa istilah? Sorry, baik-baik kan sakit. Berarti kalau kayak gitu, kok orang apa karena ada orang jadi kalau ngomong kamu sakit itu berarti kamu ngelakuin dosa kan? Ya, kita nggak usah tertuduh kata orang. Kita periksa diri sendiri. Periksa diri sendiri. Ngapain nungguin orang ngomong kamu ada dosa? Periksa. Enggak kan banyak orang kepahitan gitu sama gereja, misalnya sama orang gereja gitu loh. Iya, Orang bilang, makanya itu kita dia, harus. dia ngapain ya kok dia Nah. sakit itu dia tuh dosa apa gitu. Kayak gitu loh Koden. Jadi kayak bikin orang jadi kepahitan misalnya. Mau tuh orang yang mulutnya nganggur itu bertobat gitu. Kalau saya ketemu orang begitu saya akan ngomong, tunggu kamu sakit ya. Iya enggak? Tunggu kamu sakit. Periksa dirimu. Iya. Jadi kalau yang punya kerjaan suruh cari iklan. Ya iklan gitu. Terus yang kedua tanya. Mungkin di kerjaan yang lama aku ini nggak jadi berkat. Makanya aku di lay off atau apa? Atau karena seorang Philadelphia lagi parah lu. Tahu nggak? Saya mendengar kemarin pabrik garment yang terbesar tutup juga. Apa Shane atau apa itu? Shane. Shane, ngeri sekali. Nah, kalau sebegini kita jangan doa Tuhan tolong beri pekerjaan. Apa? Kalau istilah di sini apa itu? Kantor yang cari tempat ngamuk. Agent. Bukan agensi ya. Nah, surga kan bukan agensi untuk carikan kita kerjaan. Ya, motivasi bekerja ini yang penting. Seperti Yusuf. Bukan soal gajinya, bukan soal enak atau enggak enaknya, tapi soal aku bisa jadi berkat enggak untuk majikan. Kan Yusuf jadi berkat buat majikannya. Ya. Jadi berkat buat teman-temannya walaupun dia di penjara. Nah, itu konsepnya. Jodoh, nggak usah diminta juga. Jodoh itu urusan Tuhan, bukan urusan Pak RT. Baca Kejadian 2:18. Jadi nggak harus mau didoakan, nggak harus. Kejadian 2:18. Nah, yang belum dapat jodoh dengerin. Yang sudah dapat jodoh baca sambil lalu saja. Kita sudah menikah. 2:18. Ada Kejadian 2:18. 1, 2, 3.
Tuhan Yahweh berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Papa kita itu luar biasa. Jadi pribadi pertama di dunia yang berinisiatif manusia menikah itu Papa kita di surga. Dengan ayat ini saya sering berkata, jadi kalau ada orang nggak kawin-kawin, yang bingung bukan neneknya atau mamanya, Tuhan ikut pusing. Kenapa lu nggak kawin-kawin? Nah, dia nggak cuma menyuruh kita menikah, tapi dia bertanggung jawab menjadikan yang sepadan. Ini luar biasa. Jadi nggak usah doa, nggak usah cari, apalagi kalau mau menikah jangan kayak ayam kejar-kejaran begitu. Nanti maksudnya. Jadi tunggu Tuhan, Dia akan memberitahu. Nggak bertepuk sebelah tangan. Kita merasa Tuhan akan gerakkan dia untuk merasa surga. Ya udah. Gitu. Jelas? Ada lagi? Kalau misalnya kita dihadapkan sama dua situasi, Ya. dan kita bingung, ya kan? Nah kita kan bertanya sama Tuhan. Betul. Sedangkan bertanya itu kan Perlu hampir waktu. hampir beda-beda tipis sama meminta. Ya. Nah itu gimana? Ada baca ayatnya Roma 12. Ada Kok ada aja ya? Ada aja memang ayatnya ada. Bukan dapat aja gitu. Lu dapat aja. Aduh ini Roma 12 ayat 2. Ada 3 macam kehendak Tuhan. 12 ayat. Ayat 2. Bacakan, Coyo. Ya. 12 ayat 3 atau 2. Ayat 2. Okay. Do not be conformed to this world, this age, fashions after and adapted to its external, superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideals and its new attitudes, so that you may prove for yourself what is the good, acceptable, and acceptable and perfect and perfect. will of God. Nah, jadi dimulai dengan transform mindset kita. Konsep-konsep hidup dunia itu diubah dulu. Jelasnya kalau Amplified itu manusia rohani kita, manusia jasmani kita, manusia daging kita itu diubah dulu. Nah, setelah itu diubah, baru kita bisa memilih dan mengerti mana kehendak Tuhan yang baik, good, kenapa bahasa Indonesia yang kedua, Benar. yang benar, dan ketiga yang sempurna, of the will of God. Jadi ketika ada dua pilihan muncul di pikiran kita, langsung kita tanya, yang paling baik untuk Tuhan yang mana? Jadi nggak usah bergumul lama-lama, langsung tahu mana yang terbaik untuk Tuhan. Begitu. Itulah cara. Ini contoh kecil guys. Ya. Saya berangkat ke Eropa itu tanggal sebelum Lebaran, hari Jumat. Jumat yang minggu yang lalu ya. Nah, ternyata untuk tanggal 30 April dan 7 Mei itu ada perubahan pelayanan. Nah, di situ saya diam, Tuhan, saya mesti ngapain? Ya, ada tawaran untuk saya ke Jerman. Tapi hatinya kok nggak enak. Makanya langsung saya telepon Aldo itu. Rogus bilang kamu ke Amerika. Oh ya udah, saya berangkat. Nah, itu caranya. Mana yang Tuhan akan untung? Kita lakukan. Kehendak Tuhan yang terbaik. Jelas? Nah itu perlu kita latih. Perlu kita latih. Nah anakmu masih kecil, nanti anakmu besar pun akan dia tahu. Jelas? Ada lagi? Ada yang nanya. Oh ada yang silakan. Lu kamu nggak ngomong apa berarti ini ya? Nggak usah namanya ya. Tadi Papa bilang jangan malu minta sesuatu untuk orang lain. Artinya minta saja tanpa mempedulikan keadaan diri sendiri. Bagaimana dengan ada ajaran yang mensyaratkan saat meminta kepada Papa harus layak? Harus layak. Iya. Layak bagaimana ya? Harus kudus, suci gitu segala macam. Oh iya, kalau layak itu harus.
Kita buka Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kalau kita nggak kudus, nggak layak, nggak benar, nggak bisa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yes, kenapa? Berpuasa kan ada doa yang kata harus berpuasa. Iya, nanti kan kita bahas lagi. Bu Gembala tanya soal doa puasa. Ayo baca dulu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kenapa dulu tertawa? Udah? 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya sudah. Betul? Kalau kita nggak layak secara hidup kudus, ya kita harus bertobat. Mungkin layak di sini, keluarga aja belum cukup kok. Ya, terus ada orang minta. Ya, mungkin Tuhan izinkan. Saudara percaya nggak? Puasa itu sehat. Enggak, amin. Ya tuh, walaupun puasa terpaksa, tetap sehat. Jadi ketika kita nggak punya apa-apa, ternyata ada orang datang perlu, ya kita minta kepada Tuhan. Mungkin berkata, lo untuk aku aja kurang. Itu urusan nanti. Bereskan hidup kita dulu. Kalau hidup kita beres, kembali pada awal tadi. Asal kita taat, hidup benar, menyenangkan hati Papa, nggak usah minta apa-apa. Papa tahu kita perlu apa. Udah. Ada lagi Robert yang Zoom? Kamu yang Zoom tahu nggak chatnya? Yang Zoom Chat. Iya, ada di bagian chat di atas itu coba. Yang ada angka-angka itu. Ya itu. Ya, keluar. Ada chat. Ada nanya nggak? Yang di Zoom. Yang di Facebook itu kiri ada. Nggak ada, ayo. Yang lain? Cukup? Jelas semua? Ya. Amin. Itulah, jadi hubungan kita dengan Papa di surga itu sebagai anak. Betul sih. Asal menyenangkan saja dia. Oh, luar biasa. Kayak terakhir. Oh, Vivi tadi doa puasa. Nah, doa puasa yang diajarkan gereja 99,99% itu agamawi. Artinya apa? Ternyata banyak orang Kristen doa puasa itu mogok makan. Tuhan, aku nggak makan lu Tuhan, aku nggak makan, turuti aku lu Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, ya matilah kamu nggak makan. Siapa suruh? Untung Tuhan nggak kayak saya, itu masalahnya. Jadi doa puasa itu bukan untuk maksa Tuhan, siapa? Tapi ada ayat, jenis ini nggak bisa diusir kalau nggak dengan doa dan puasa. Nah, saudara, ternyata Alkitab itu akan gampang kita cerna, kita mengerti kalau pakai sistem militer. Sama seperti Lukas 14 berkata, barang siapa tidak membenci istrinya, ibunya, bapaknya, saudara laki semuanya, nggak layak untuk jadi pengikutku. Wih, sadis sekali. Nah, sistem militer, ya, komandan memberi perintah prajurit. Cuma ada 2 kata, siap, laksanakan. Boleh nggak prajurit berkata, maaf komandan, istri melahirkan. Loh, boleh nggak? Kamu, maaf komandan, bapak mati harus kuburkan dulu. Kenapa? Biar pertanyaan. Ada nanti ya? Enggak. Komandan, ya, urusan pribadi nanti. Itu artinya. Nah, begitu pula doa dengan puasa. Jenis ini nggak bisa diusir kalau nggak dengan doa dan puasa. Itu sistem militer. Dalam strategi militer ada namanya konsolidasi. Ketika seorang jenderal perang melihat kekuatan musuh bertambah, tapi pasukannya makin lemah, harus retreat. Nah, dalam mundur itu, puasa itu menyendiri dengan komandan. Ada 3 yang komandan beri. 1, informasi. 2, strategi. 3, baru cara untuk perang. Nah, banyak gereja menggunakan ayat itu cuma doa dan puasa, nggak makan, nggak minum saja. Tapi nggak dengar apa-apa dari jenderal Tuhan Yesus. Gimana mau perang? Itu konsepnya. Dengar dia. Oke, untuk menambahkan ayat ini. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Ini pertanyaan di sini Facebook. Oh, ada lagi pertanyaan. Kenapa hilang? Keluar hilang. Oh, ayat. Udah baca 25 ayat 22.
1, 2, 3. Ya, Keluaran 25 ayat 22. 1, 2, 3. Dan di sana aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, dari antara kedua huruf yang di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Aku akan berbicara kepada orang Israel lewat kamu tentang segala sesuatu. Nah, saudara keluarkan 2 kata penting di ayat ini. Apa sih? Yaitu, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Ada kata itu? Nah, setelah Papa bertemu kita, dia berbicara. Jadi kalau kita doa, harus Tuhan menemui kita, setelah itu dia berbicara. Maka itu saya punya konsep dengan ayat ini. Kalau saudara punya teman, punya saudara, ditelepon jam 8 pagi masih doa. Telepon lagi jam 12 siang karena saudara perlu, masih doa juga. Jam 4 sore saudara telepon, masih doa juga. Ya udah selesai, kantor tutup. Biar besokan. Nah, kita nggak tahu dia doa mulai jam berapa, lalu selesai jam berapa. Nah, begitu kita besok telepon, dia bilang, oh ya, aku lagi doa kemarin. Langsung tanyakan, Tuhan ngomong apa? Kamu doa segitu lama. Jawabannya enggak ngomong apa-apa. Langsung bilang, lu tidur. Itu aja sudah. Lu masa doa dari pagi sampai sore, Tuhan enggak ngomong apa-apa. Enggak mungkin. Ngerti ya? Jadi dia kalau bertemu pasti berbicara. Oke, ayat terakhir. Aduh, sambil dengar ya, penemuan ini. Yohanes pasal 2. Nah, ini banyak perdebatan sampai hari ini, karena saya tahu itu. Yohanes 2, 24 dan 25. Yohanes 2 ayat 24 dan 25. Silakan baca. 1, 2, 3. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Nah, stop dulu. Ini luar biasa. Jadi Tuhan tidak suka kalau hanya kita yang percaya Dia. Tapi Tuhan mau mempercayakan dirinya kepada kita. Keren. Amplified-nya bilang apa? Yang ayat 4. But Jesus for his part did not trust himself to them. Oh, sama. Trust himself to them. Jadi Tuhan itu ingin kita nggak cuma percaya Dia, tapi Dia bisa trust himself to us. Berani mempercayakan dirinya kepada kita. Saudara, cuma ada satu sikap. Kapan kita bisa mempercayakan hidup kita pada orang lain? Kalau kita kenal Dia dan Dia kenal kita. Kita lihat rumahnya Pastor Aldo. Kuncinya bukan dititipkan orang. Bahkan kalau nggak ada orang, taruh di kotak pos. Karena kenal. Kalau nggak kenal, nggak mungkin dong. Ngerti ya? Nah, pertanyaannya, kita kenal Tuhan nggak? Nah, itu masalahnya. Jangan bilang, oh aku sih kenal Tuhan. Ya sama seperti, oh, aku kenal Joe Biden, aku tahu Jokowi. Tapi dianya tahu kita enggak. Nah, itu ayat 20. Terus ayat 25. Eden, biar papi mau dengar dulu, habis ini mainnya. Ayat 25, bacakan. Bahasa Indonesia dulu. 1, 2, 3. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, saya beri pertanyaan untuk menjawab ayat ini. Tidak perlu ada seorang pun memberi kesaksian, memberitahukan kepada Tuhan tentang orang lain. Misalnya gini, Tuhan, saya ini kenal Joyo, Tuhan. Dia itu layak engkau tolong, Tuhan. Dia itu begini begitu. Perlu nggak Tuhan kasih tahu? Tuhan udah tahu kali. Hah? Tuhan aja lebih tahu. Loh, makanya ini ayatnya. Artinya kita nggak bisa mendoakan orang lain untuk Tuhan bekerja di hidup orang itu. Siapa Tuhan? Kok ngurutin kita? Loh, ngerti nggak? Ya maksudnya? Loh, nggak ngerti ya? Gini. Setelah kita tahu ayat 25 Yohanes 2, perlu
Perlu nggak kita memberitahu kepada Tuhan tentang si A, si B, begini begitu supaya Tuhan tolong dia? Enggak. Nggak perlu, dia tahu kok. Mungkin di antara banyak pendeta saudara kenal saya nggak pernah doakan orang lain. Itu urusan dia dengan Tuhan. Tuhan tolong dia, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan. Itu nggak penting. Nah, kalau hidupnya nggak beres, kita mau doa sampai berbusa, Tuhan mau menyembuhkan dia? Loh, jawab dong. Ini konsep gereja, konsep agama. Terus gimana kalau misalnya kayak ada gereja misalnya nggak mengunjungi orang sakit? Nah, itu pertanyaan. Bagaimana kalau gereja mengunjungi orang sakit? Contoh tadi pagi, ya, salah satu grup WA saya ada 18 doa. Doa untuk India yang kepanasan, doa untuk perang Ukraina Rusia, doa untuk Indo untuk itu. Langsung saya balas, Tuhan kamu kasih daftar kerjaan begini. Itu nggak bisa kita doakan. Perang Ukraina Rusia mau doa apa? Yang perang maunya sendiri kok. Tuhan, kita nyuruh Tuhan suruh hentikan, nggak bisa. Itu jahatnya orang-orang Yahudi di Amerika karena punya pabrik senjata. Amerika ini, bukan Amerikanya, orang Yahudinya, federalisme itu jahat sekali. Kalau mereka tidak ada perang, nggak ada duit. Jadi nggak bisa kita doakan. Nah, ada jemaat sakit, kita datang bukan kita doa. Dalam nama Yesus, Tuhan penyakit ini keluar, enggak. Kita ajak bicara. Sampaikan prinsip-prinsip Alkitab. Ada 3 prinsip Alkitab orang itu sakit. Musa, karena pola makan salah. Amsal, hatinya penuh dendam, gak gembira. Sakit hati, kecewa, gak mengampuni. Itu sumber penyakit. Yang ketiga, Yohanes 7:23, gak istirahat. Pikirannya jalan terus. Nah, jadi kalau kita cuma sakit, kita bukan doakan, kita melayani. Contoh lagi, keluarga si A mau cerai. Ayo saudara kita doakan. Oh Tuhan, dalam nama Yesus, setan percaya pergi dari keluarga A. Kamu itu pusing. Aku dari dulu gak suka orang cerai. Sekarang kamu bentak-bentak aku. Yang mau cerai itu mereka, goblok. Jadi gimana dong? Tuhan itu pusing. Nah, kalau ada keluarga A mau cerai, kita datangi, ajak duduk, bacakan Alkitab. Ini peranan suami, ini peranan istri. Yang kamu langgar yang mana? Bereskan. Jadi bukan doakan. Tapi berarti bertentangan dong. Kan tadi Bertentangan dengan siapa? Tunggu dulu. enggak, Koden kan tadi bilang Ya. kita tidak boleh berdoa untuk kepentingan sendiri, tapi Ya. untuk kepentingan Orang lain. Nah, tadi contohnya kalau Nah, orang sorry. Bukan berdoa, minta. Kalau ada, ini kan pertanyaannya beda. Jadi tadi yang kita bahas, dan sekarang bukan yang tadi, kita suruh datang ke rumah orang, ada orang sakit, suruh orang itu mau cerai. Bukan itu. Yang Joyo maksudkan kembali ke Lukas Awal-awal 11. tadi. Iya. Ini 2 konsep yang beda. berarti kita boleh dong doa untuk- Bukan doa, konseling. Terus kita bukan doa, kita minta kepada Tuhan. Beda dengan doa. Doa itu isinya cuma 3. Nyuruh minta, lapor, nyuruh minta. Bukan itu. Lukas 11 tadi kita minta, bukan doa. kita minta. Tuhan beri sesuatu karena ada yang perlu. Bukan doa, itu minta. Dan tadi kalau contoh tadi orang itu sakit misalnya. Ya, kita pun bukan doakan, layani. Ditanya sebabnya kamu sakit kenapa? Ada 3. Pola makan, hati dendam, atau kurang istirahat. Kalau kita dititipin doa. Nggak boleh, nggak ada titip doa. Enggak, maksudnya ada orang tolong ya doain. Ya, kembali Kak. Gini Joyo. Apa yang Joyo katakan ini yang merusak. Karena khotbah-khotbah gereja nggak alkitabiah. 99,9% ini yang merusak. Menyedihkan. Maka kita harus ada perombakan, ada revolusi total di dalam gereja Tuhan. Karena banyak konsep yang salah. Yang nggak kembali pada Alkitab. Bukan cuma kamu loh. Di mana-mana khotbah, ini selalu ketemu orang-orang yang otak agamawinya itu, waduh, luar biasa. Harus berubah. Ini seperti Pak David ngomong kemarin, memang. Kenapa banyak gereja nggak suka ngundang saya? Karena buat mereka bilang saya aneh.
pada yang aneh itu mereka, karena kita nggak beli pada Alkitab. Nah, kamu pusing bukan? Karena sampai dengar khotbah di Surabaya, khotbah di mana. Nah, hari ini kita berubah. Nah, itu kembali kepada Alkitab. Jadi Tuhan nggak perlu kita perintah untuk nolong orang ini, nolong orang itu, tapi ajar hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Dia nggak perlu seperti sharing kemarin Koden di pagi. Kalau ada teman kita mau minta apply visa ke Amerika, saudara warga negara Amerika walaupun orang Indonesia, mungkin nggak saudara telepon ke kedutaan, tolong beri dong, aku jamin aku jadi di sini kok. Bisa kedutaan Amerika? Enggak akan. Ditanya lu siapa? Lah betul enggak? Nah seperti itu Tuhan nggak akan terpengaruh untuk nolong seseorang gara-gara kita. Tidak. Setuju konsep ini? Loh, jawab loh. Iya, cuman agak bingung aja. Lah ya kan. Yang tadi hakim tadi itu loh. Lah ya, itu Tuhan kita kan bukan hakim, yang alim. Beda, dia itu papa yang baik. Kalau papa yang baik, nggak perlu dosok-dosok, nggak perlu bus. Nggak perlu. Ini karena kita terlalu lama dengar yang Iya, yang konsep gereja. informasinya berbeda. Bingung juga. Koden, Iya. selama ini kan kita di sini kan udah lama ya Kristennya. Kan ini kayak kita kan setiap Senin kan berdoa gitu. Konsep kita kan selalu berdoa meminta ke Tuhan untuk Iya. Lu makanya berubah semuanya mulai hari gitu. ini. Untuk kedepannya konsep kita tuh kumpul Bagaimana setiap hari ya? Senin tuh apa gitu? Ya. Nah, Jadi kita harus gini. ngapain? Ya, oke, saya akan jawab. Kalau saudara kumpul lagi tiap Senin, kelompokkan. Ada masalah apa? Bukan mau doa apa? Tidak. Ada masalah apa? Terus Nah, setelah itu kita bahas masalahnya. Lebih ke konseling, Konseling dan diskusi dengan diskusi, firman. Iya. discuss. Iya. Problem apa? Sudah lama loh. Aku itu apply asylum, apply green card kok nggak dapat. Bukan doa. Mari kita doa. Tuhan berikan asylum, berikan green card Tuhan begitu. Kita periksa. Nah, sampai di mana urusan ini? Terus kita saling nolong, saling berbagi. Oh, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Doa. Termasuk misalkan ada yang sakit, Iya. kesehatan, diskusi gitu. Iya, diskusi. Kita datangi orang itu. Kalau yang sakit nggak di sini, kita nggak bisa bahas. Kita datangi orangnya, kita ajak ngomong. Pola makan tadi itu. Ya, ada keluarga dari Indonesia, 3 kali minta visa, mau ke sini nggak dapat. Tapi kita doa, Tuhan supaya beri visa. Enggak, kita periksa juga. Salahnya di mana minta visanya itu? Pasti ada celah yang kurang. Atau kita periksa di sini. Kenapa kamu maksa keluargamu untuk datang? Untuk apa di sini? Mau apa? Nah, itu ditanya semuanya. Jadi doa kita itu beda. Nah, doa yang benar itu kerjasama dengan Tuhan. Itu doanya Musa. Itu doanya Esther. Itu doanya Daniel. Kerjasama. Waktu kita berdoa, Papa memberi informasi. Harus begini. Contoh. Doa Tuhan untuk orang-orang Hispanik misalnya. Tuhan selamatkan Hispanik orang. Bukan begitu. Kita akan kelompokkan. Hispanik kelompok yang mana dan ada apa di keluarga itu. Mungkin tetangga kita. Lalu kita datangi. Aku tahu loh kamu tuh lagi punya masalah. Apa masalahnya? Apa yang bisa aku bantu? Jadi doa bukan cuma nyuruh-nyuruh Tuhan. Selamatkan Tuhan. Orang-orang Madura selamatkan. Orang Solo selamatkan Tuhan. Teriak-teriak. Kalau doa syafaat, Nah itu lain lagi. Doa syafaat itu doa kerjasama ini. Kalau mau doa syafaat. Jadi kita nggak doa gitu misalnya. Madura di kota mana? Utus orang ke sana. Apa yang diperlukan? Kesehatan? Pendidikan? Air bersih? Atau apa? Saudara ingat loh. 2000 tahun yang lalu Yesus menyuruh kita pergilah kamu. Selamatkan orang Madura, selamatkan orang Hispanik, selamatkan kita. Yang memberi perintah kita mau datang. Yang diperintah memberi perintah balik pada yang merintah. Selamatkan dia. Jadi kalau dua-dua main perintah yang pergi ini siapa? siapa yang pergi ya? Siapa yang pergi ya? Jadi doa syafaat banyak yang salah dalam doa syafaat itu. Iya. Waktu
Sodom Gomora mau dihancurkan oleh Tuhan. Coba buka Kejadian 18 ayat yang ke-16. Ya, temanya dulu. Temanya pun sudah salah. Kejadian 18 ayat 16. Waduh, ini kalau mau terus bisa nggak terus jam berapa nanti. Banyak yang salah di antara kita. Udah 18 ayat 16. Judulnya apa? Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Tolong ya, karena waktu. Nanti saudara baca di kamar masing-masing. Karena kami di sini sudah malam. Ternyata sampai selesai perikop itu nggak ada satupun kata doa dari Abraham. Yang ada adalah appeal. Kalau pakai istilah hukum, court appeal. Tahu ya? Naik banding. Yang ada adalah diskusi. Untuk keselamatan yang ada adalah bargaining. Ya. Untuk keselamatan Sodom. Untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Iya, betul. Tuhan ampuni Sodom Gomora, selamatkan. Enggak. Tawar menawar, diskusi. Itu syafaat yang benar. Bukan main perintah, main bentak Tuhan. Terus para penduduk syafaat itu kurang ajar dengan tersinggung. Setelah doa, sampai kenceng urat terakhir ini karena teriak-teriak doa. Udah, dalam nama Yesus selesai. Amin. Itu kudu belum selesai. Nafsu banget. Sudah doa luar biasa betul. Terus. Biasa pendoain ya. Haleluya, amin. Kaki diluruskan kan perlu. Nah, habis ini kita makan di mana? Apalagi Kan udah nyuruh Tuhan, udah selesai kan? Iya. Terus kurang ajarnya 3 bulan kemudian ngecek terjadi apa ya di sana ya. Jujur, yang kita cek siapa? Kurang ajar. Tuhan sudah kerja belum Tuhan? Atas perintah kami 2-3 bulan yang lalu. Ini loh jahatnya kita. Nanti nggak Nah, sama seperti Joel tadi, seperti Hani. Karena itu otak agama sudah penuh semua di sini. Doa syafaat itu bukan doa perintah, doa kerjasama. Maka itu saya selalu ambil contoh Abraham. Ya, kenapa itu? Ya, tadi mau tanya. Udah lupa. Jadi gini, kadang kan setiap doa kemarin-kemarin kan tiap hari Senin kan selalu berdoa untuk keamanan kota gitu kan, nggak aman gitu kan, dan kontrol apa sih kamu kriminalitas kita selalu meminta ke Tuhan tuh untuk aman kota ini menjadi kota yang sejahtera gitu kan. Nah tadi kalian bilang kan kita harus diskusikan gitu, jadi gimana caranya untuk supaya kota ini mengaplikasikannya gitu. Contohnya gimana nih? Udah ngerti, kan jawab dulu. Daripada kita bingung ngurusin kota, nggak usah doa. Biar polisi aja yang ngurusin. Kita doa untuk yang lain. Karena urusan kota ini kita nggak punya, apalagi kalau kita semuanya belum warga negara, nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau mau betul minta damai sejahtera kota ini, kita usahakan. Kita kenal siapa attorney atau polisi atau siapa. Atau kalau ada tetangga-tetangga kita yang kebetulan anak-anak mereka yang membuat kekacauan atas kota ini, sedapat mungkin kita datangi anak-anak. Tapi kan nggak gampang. Mana mau mereka dengar kita? Maka itu kalau kita nggak bisa, saudara, sedapat mungkin kita urus yang ada sebisa mungkin. Beda dengan kita kalau di Indonesia, kita bisa buat ini, bisa buat itu, kenal polisi ini. Kenapa? Jadi kalau doa syafaat ngumpul-ngumpul berarti yang ada malah bahas Alkitab dan diskusi Alkitab. Diskusi tentang masalah orang yang kita harus tolong. Oh, oke. Iya tuh, untuk orang lain. Apa yang bisa kita perbuat? Actionnya untuk orang kita. Kayak lu Kejadian 18 tadi. Abraham nggak cuma jadi nggak ngomong tok ya? Iya, nggak merintah. Itu yang penting doa. Tapi lakukan bagian kita. Iya, betul, lakukan bagian kita. Jelas ya? Amin. Oke, Pastor Abdul lanjut. Tuhan memberkati kita semua. Jadilah orang benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Bisa sampai pagi nih kalau ini. Yuk kita berdiri yuk. Daripada mau siap-siap kerja. Ada yang mau kerja malam ini? Nggak ada besok pagi. Oh iya.
Yuk, kita